Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi di channel gue Rizal Saputra, dan di channel gue ini kembali bakal reaction masih tentang Pico dan Pomal, guys. Dan kali ini kita bakal reaction gimana kisah cinta Pico dan Pomal ya, guys, yang diceritakan oleh adiknya Pico dalam bentuk cerita bergambar, guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video reaction saya selanjutnya. Kita langsung aja ke videonya, guys. Halo, welcome to Draw My Life from Vico Isnaini. Vico mempunyai nama lengkap Rofiko Isnaini. Lahir di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Nama. Vico lahir pada tanggal 19 September 1995. Sejak kecil, Vico dan keluarga tinggal bersama di rumah neneknya, sekaligus merawat neneknya yang sudah tua. Vico merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dibesarkan oleh ibunda Khadijah dan ayahnya Rosito. Berasal dari keluarga yang sederhana, membuat Vico semasa kecil merasakan hidup yang sangat keras. Ditambah lagi dengan ayahnya yang sakit sudah bertahun-tahun lamanya. Sehabis pulang sekolah, Vico tak seperti layaknya anak-anak lain. Vico selalu membantu ibunya untuk Pico pergi udah jualan, ngebantu orang tua ya, guys. keliling-keliling kampung, menjinjing kue. Dia tidak pernah merasa lelah, tidak pernah mengeluh, karena dia tahu dan dia ingin membantu perekonomian keluarganya. Pada usia SMP, Vico memutuskan untuk sekolah di Madrasah Sanawiyah MTS Salasana untuk memperdalam ilmu agamanya. Di waktu SMP, Vico merupakan siswi yang tomboy. Jadi Pico Vico sering tomboy dulu berantem ya, sama waktu teman, MTS bahkan ya. sama lelaki. Dia juga sering bolos saat jam pelajaran, bahkan Vico setiap hari sering dihukum. Di sisi lain, Vico merupakan siswi yang berprestasi. Hampir semua lomba dia menjuarai. Bernyanyi, sholawat, qasidah, mengaji, pidato, bahkan tidak hanya di bidang seni. Vico juga berprestasi di bidang olahraga. Salah satunya catur. Vico pernah menjuarai tingkat provinsi untuk Madrasah Sanawiyah untuk perlombaan catur. Walaupun Vico merupakan murid yang bandel, tapi semua guru bangga kepadanya karena prestasinya di bidang olahraga dan seni. Hari terus berlalu. Seiring berjalan waktu, pernah kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh Vico. Pada hari itu, Vico dan adiknya laki-laki pergi diam-diam dari rumah untuk jalan-jalan menggunakan motor tuanya. Daerahnya lumayan cukup jauh, tanpa diketahui kedua orang tuanya lagi. Sampai di tengah perjalanan, buar, lewatlah mobil truk menabrak Vico dan adiknya. Sampai terpental jauh, mereka berdua terbaring kesakitan. Sekitar 5 menitan baru ada warga datang untuk menolong. Dan belum sampai di situ, saking kuatnya Vico, saking teguhnya Vico masih menyembunyikan luka besarnya di badannya agar tidak ketahuan orang tuanya. Itulah Vico, wanita yang keras, kuat, dan tak pernah mengadu. Supaya jangan orang tuanya makin panik ya. Hari dia, terus berlalu menyembunyikan sampai Vico lukanya, memasuki ya, masa SMA. Vico memutuskan untuk sekolah di udah MA beranjak Al-Hidayah SMA ya. atau Madrasah Aliyah. Semasa SMA, Vico yang tadinya keras seperti laki-laki, sedikit demi sedikit menjadi lebih feminim. Setiap hari Vico pergi ke sekolah dengan uang jajan yang tidak seperti anak lainnya. Dia hanya membawa uang 5.000 saja. Akan tetapi, itu tidak memutuskan semangat Vico untuk belajar. Vico pernah berkata, "Insya Allah, aku bisa jadi orang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua." Setelah lulus SMA, Vico memutuskan untuk tidak kuliah dikarenakan perekonomian keluarga yang kurang. Banget ya perjalanan hidupnya, guys.
Piko memutuskan Jadi untuk kalau mau bekerja, sukses itu dan harus saat itu berusaha nasibnya dulu ya. nasib baik. Piko diterima Dan bekerja di salah alhamdulillah satu ya, bank sebagai berkat doa marketing. orang tua, eh, Baru sekitar selalu 2 berdoa minggu gitu ya, bekerja, dan selalu bersemangat. cobaan telah datang Piko kepada sekarang Piko. udah sukses ya. Ada seseorang ingin menabung melalui Piko dengan jumlah uang puluhan Jadi juta. Piko pernah bekerja di bank Tiba-tiba, juga ya. tak tahu kenapa, uang itu hilang di saat Piko belum sempat ke bank. Piko hanya bisa menangis Wow, karena memikirkan Wah. untuk mengganti uang tersebut dengan Bener-bener cara itu. apa. Hanya menangis, berdoa, dan meratap. Sampai suatu ketika, Piko memilih untuk berhenti bekerja di bank. Dan perlahan, sedikit demi sedikit, Piko bisa menggantikan Oh. uang tersebut. Tak lama kemudian, tak rezeki yang datangnya dari mana. Piko memilih untuk kuliah. Di Steinsasbabel, Piko mengambil bidang studi bahasa Arab. Di samping kuliah, Piko juga bekerja, bernyanyi dari panggung ke panggung. Hampir setiap hari, Piko bernyanyi dari panggung ke panggung untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang baik hati, yang selalu support Piko dan menawarkan kepada Piko untuk ikut audisi Ajang Dangdut. Awalnya Piko ragu untuk memilih dan mengikuti audisi itu. Akan tetapi, demi keluarganya, demi masa depannya, dia beranikan diri untuk mengikutinya. Sampai diumumkan lolos dan berhasil ke babak konser. Sampai di 20 besar, Piko harus tersenggol dan berhenti. Setelah Piko tersenggol, jam terbang Piko makin padat, semakin berkembang. Keluar kota, ke pelosok, bahkan keluar daerah, Piko semakin dikenal. Namun, pada tahun 2019, Piko ditawarkan untuk mengikuti ajang Liga Dangdut 2019. Tanpa pikir panjang, Piko langsung mencobanya. Tak lama kemudian, Piko diumumkan lolos ke Jakarta. Disitulah harapan Piko untuk membahagiakan kedua orang tuanya semakin besar dan semakin terwujud. Hari demi hari, selama di Lida 2019, Piko semakin dikenal. Piko mempunyai progres yang tinggi. Sampai di suatu ketika, entah mengapa di hari itu, datanglah Wow, lelaki ini dia. yang tulus dan penuh Menemukan kasih lelaki sayang yang tulus gitu ya guys. yang bernama Fomal Hotzamen. Namun Piko belum begitu tertarik. Piko belum percaya. Seiring berjalannya waktu, Fomal selalu menunggu Piko untuk menjawab isi hatinya. Dan pada tanggal 3 Februari 2020, Belitung, Tanjung Pandan, mereka resmi dipersatukan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan Amin, warahmah. amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Oke guys, itu tadi ya kisah perjalanan hidup Piko ya, dari masih kecil sampai udah dewasa ya, udah mengikuti Dededa sampai ketemu sama cinta sejatinya guys. Bener-bener penuh lika-liku ya kehidupan Piko ya. Wow, gue salut banget ya, dari kecil ya udah bantu orang tua, dan sini gue baru tahu juga ya Piko itu
pernah tomboy gitu ya, terus juga hebat bermain catur ya, selain bisa nyanyi, ngaji, terus juga bahasa Arab ya, dia bisa pandai juga bermain catur guys. Dan wow, gua terharu ya ngeliat ini. Sampai pernah juga bekerja di bank ya guys. Wow, gua terharu banget yang ngeliat perjalanannya, cerita dari Piko ya, perjalanan hidupnya sampai menemukan cita sejatinya. Dan ini benar-benar kisah nyata ya, cuma diceritakan melalui gambar oleh adiknya ya guys, saksi hidup dari perjalanan Piko ya sampai menjadi penyanyi yang terkenal sampai sekarang ya guys. Wow, kita doain aja semoga karirnya semakin sukses, selalu saling menyayangi ya Piko Mama, juga cepat diberikan momongan, terus juga selalu saling menyayangi ya, dan selalu dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke guys, cukup sekian reaction gue guys. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Rivo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.